Shalom dan selamat malam semua. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Bicara Sabda karena menjemput dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi melalui program yang luar biasa ini. Tajuk perkongsian saya adalah pemimpin dan celik kawangan. Pemimpin itu adalah merujuk kepada individu, termasuklah diri kita sendiri. Kalaupun kita tidak memimpin suatu organisasi atau keluarga, paling tidak pun untuk diri kita sendiri, khususnya yang masih bujang. Sementara itu, celik pula adalah merujuk kepada pengetahuan atau ilmu tentang kawangan. Nah, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya ingin menarik perhatian saudara semua dengan survei khas oleh Jabatan Perangkaan Malaysia tentang kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu. Hasil daripada survei itu, 63% yang bekerja dalam tempoh 1 hingga 3 tahun mempunyai simpanan hanya boleh bertahan kurang 1 bulan. 25% pula yang mereka yang bekerja 4 hingga 10 tahun mempunyai simpanan yang mencukupi untuk 2 bulan. Sementara itu 11% pula yang bekerja dalam tempoh 21 hingga 30 tahun mempunyai simpanan kewangan yang mencukupi sehingga 4 bulan. Daripada respon ini, 71 responden yang bekerja sendiri mempunyai simpanan yang hanya mencukupi kurang 1 bulan saja. Dan 83% responden pekerja swasta mempunyai simpanan kewangan yang mencukupi sehingga 2 bulan. Dan 75% lagi responden pekerja MNC ataupun multinational company mempunyai simpanan kewangan yang mencukupi sehingga 4 bulan. Saudara yang dikasihi, berdasarkan kepada survei ini, didapati simpanan yang dimiliki oleh masyarakat ini amatlah membimbangkan. Karena itu simpanan untuk hari tua yang ada di KWSP seperti yang kita ingat melalui dengan skim Air Sinar, Air Lestari, dan 10K terpaksa dikeluarkan untuk menampung keperluan mendesak masyarakat ketika musim pandemik. Maka dengan itu saya bersedia menyahut jemputan pihak Bicara Sabda untuk berkongsi dengan para pendengar sedikit tentang ilmu ataupun pengetahuan tentang celik kawangan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulakan dengan pertanyaan berikut. Bagaimanakah saya boleh merancang perbelanjaan? Ada beberapa tips yang dicanangkan. Adalah yang pertama, kita tentukan matlamat hidup dan tempoh untuk mencapainya. Kita tentukan apakah tujuan ataupun matlamat hidup kita dan kita tempoh yang untuk mencapainya. Yang kedua, menyenaraikan semua komitmen kawangan seperti pinjaman dan hutang yang perlu kita bayar. Dan ketiga, kita membuat belanjawan yang sesuai dengan keperluan kita. Kita sediakan belanjawan sebagaimana juga belanjawan negara kan, budget negara dia bilang, kita sendiri pun perlu ada belanjawan. Nah, keempat, kita menyemak rancangan keuangan kita secara berkala. Dari semasa ke semasa kita semak rancangan keuangan kita. Nah, setelah kita buat perancangan perbelanjaan kita, maka kita praktikkan, kita amalkan, dengan mengagihkan gaji mengikut keperluan tertentu. Jadi bagaimana kita buat pengagihan gaji tersebut. Saudara saya yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pemula dia mudah saja. 20
35, dan 45. Oke, 20, 35, dan 45. Oke, 20 itu adalah mewakili menabung untuk simpanan. Jadi maksudnya gaji kita, 20% daripada gaji kita itu kita tabung untuk simpanan. Oke, simpanan itu sama ada simpanan tetapkah, simpanan jangka masa pendekkah, ataupun sederhana. Sementara itu 35% pula adalah membayar komitmen ataupun hutang. Ini termasuklah pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pendidikan, dan pinjaman pribadi juga. Dan setelah itu 45% pula ada berbelanja mengikut keperluan. Yang ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, barangan runcit, pengangkutan, penjagaan diri, utility, dan juga kesehatan, dan macam-macam lagi lah. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab pengagihan pendapatan bulanan kita tadi, kita ada sentuh 20% kan. Jadi itu ada salah satu tabungan untuk tabungan kecemasan. Jadi apa itu tabungan kecemasan? Saudara, tabungan kecemasan adalah tabungan yang kita gunakan ketika sesuatu yang di luar jangka berlaku. Seperti COVID-19 yang beberapa tahun yang lalu. Ataupun kemungkinan juga kemalangan. Ataupun apabila kita jatuh sakit, pengangguran. Nah, semuanya itu adalah yang perlu kita menggunakan tabung kecemasan. Jadi pertanyaan seterusnya adalah berapakah uang yang perlu untuk tabung kecemasan ini? Oke. Jadi pakar keuangan menjelaskan dan mencanangkan bahwa cadangan simpanan tabung kecemasan yang paling ideal adalah 6 bulan gaji. 6 bulan gaji ya. Contohnya kalau gaji kita adalah 2.000, contohnya kita ambil 1.500. Jadi simpanan tabung kecemasan kita yang dicarankan adalah 1.500 darab dengan 6, jadi 9.000. Jadi simpanan kita, tabung kecemasan kita, kalau gaji kita 1.500 adalah sekurang-kurangnya 9.000. Jadi tabung ini, simpanan ini perlu ada untuk kita persediaan. Manalah tahu kan, ada yang berlaku tanpa kita jangka. Orang sahabat bilang, palis lah kan. Nah, oke. Jadi saudara, perlu saya ingatkan di sini, sarankan bahwa tabung simpanan untuk kecemasan ini hendaklah dalam bentuk aset cair. Maksud aset cair itu adalah dalam bentuk simpanan akaun simpanan, akaun simpanan tetapkah, ataupun akaun simpanan semasa yang mudah kita keluarkan bila-bila perlu. Dan bukan dalam bentuk aset yang tidak cair seperti harta tanah, ataupun bangunan, ataupun kereta. Kan? Kalaupun kita punya tanah yang berekar-ekar, tiba-tiba berlaku malapetaka, bukan senang mau jual juga kan. Jadi dia perlu waktu. So, dicadangkan tabung kecemasan itu dalam bentuk cair, aset cair. Jadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah disorkan supaya kita, masyarakat kita ini, terutamanya bagi kita pun, terutamanya orang-orang Kristen, perlu mengamalkan sikap menyimpan dahulu sebelum berbelanja. Oke? Tapi biasalah yang sering kali berlaku adalah bila kita terima gaji, belanja dulu. Lepas itu baki dia baru simpan. So itu adalah satu kaidah yang kurang betul lah. Jadi yang sewajarnya adalah kita simpan dulu satu portion dia, 1% dia, ataupun beberapa persen, lepas selebihnya kita belanja. Jadi dia punya formula contohnya pendapatan tolak simpanan sama juga dengan bayar hutang dan belanja. Nah, sudah kasih yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita bincang tentang kaidah pengagihan gaji kita, dan juga kita sudah sentuh tentang tabung kecemasan,
Maka ada timbul pertanyaan, bagaimana pula untuk mengukur kemampuan kita untuk membeli kereta? Sekarang ini kita tahu juga bahwa kereta itu sangat penting kan. So, cara yang disarankan di dalam celik keuangan ini adalah bagaimana cara kita mengukur kemampuan membeli kereta adalah harga kereta itu sama dengan pendapatan tahunan. Oke, contohnya, kalau gaji kita 2.000 sebulan, pendapatan tahunan, jadi maksudnya 2.000 darab dengan 12 berarti 24.000. So, kadar kemampuan kita sebenarnya untuk membeli kereta itu adalah kereta yang dalam lingkungan 24.000. Kan? Jadi, manalah juga ada kereta yang begitu sekarang kan, tetapi itulah hakikatnya. Jadi sebenarnya ini cadangan, mungkin ada juga yang pengalaman yang kita tahu yang terpaksa beli kereta lebih mahal daripada itu, tapi kita tahu dia punya kesengsaraan dan cabaran-cabaran selepas itu. So disarankan kalau ikut ukuran begitu adalah dalam perkongsian saya ini adalah harga kereta itu sama dengan pendapatan tahunan kita. Oke. Seterusnya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, satu pertanyaan pula, bagaimana pula mengukur untuk membeli rumah? Tadi kereta, sekarang rumah. Oke, untuk membeli rumah, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, harga rumah yang mungkin wajar ataupun yang boleh kita miliki adalah 3 hingga 5 kali ganda pendapatan tahunan. Oke. Contohnya kalau tadi 2.000 gaji kan, 2.000 ringgit sebulan. So, pendapatan tahunan kita adalah 2.000 darab dengan 12 bulan sama dengan 24.000. So, untuk 3 tahun itu, 24.000 darab dengan 3 sama juga dengan 72.000. Jadi kalau 5 tahun, 24.000 darab dengan 5 sama juga dengan 120.000. So, kadar kemampuan membeli rumah kita adalah di antara 72.000 harga rumah itu dengan 120.000. Itulah rumah yang mampu, yang wajar kita ambillah berdasarkan kepada pemula di dalam perkongsian ini. Namun ini hanyalah sebagai panduan yang disorkan, tapi terserahlah kepada kita masing-masing untuk mengukur kemampuan keuangan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berbicara tentang pengukuran untuk memiliki kereta, beli kereta, dan demikian juga untuk membeli rumah. Satu pertanyaan yang selanjutnya adalah, berapakah jumlah uang yang diperlukan untuk persaraan? Ini sesuatu yang menarik karena saya bekerja dengan pihak KWSP, di mana KWSP itu adalah ditubuhkan untuk memastikan supaya pekerja itu mempunyai simpanan tabungan untuk masa persaraan dia. So, pemula dia kaidah kiraan muda adalah dengan mengenal pasti perbelanjaan dan gaya hidup yang diingini semasa persaraan. Maksudnya di sini adalah dia bergantung kepada para pendengar, saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bergantung kepada kita berapa yang kira-kira kita mau. Kalau kita bilang, okeylah, pada saya pikir pada masa umur itu persaraan saya 1.000 pun sudah cukup lah. Dia bilang. Ada juga orang yang bilang 2.000 lah, kurang itu. Ataupun itu adalah pilihan, terserah sama kita. Jadi andai kata kita mau pilih perbelanjaan yang sudah kita tentukan tadi, itu senang saja kita darab dengan 12 bulan, lepas itu darab dengan 20 tahun. Oke, itu adalah dia punya kaidah pengiraan. Jadi orang tanya, kenapa sampai 20 tahun? Oke, yang ini adalah dikira berdasarkan kepada seseorang itu dia pencen pada umur 55 tahun dan dijangka akan hidup sehingga 20 tahun.
Jadi umur dia 75 tahun lah kan. Kenapa 20 tahun? Kenapa 75 tahun? Karena keadaan kesehatan kita yang baik saat ini di negara kita membolehkan jangka hayat bagi penduduk Malaysia puratanya adalah 75 tahun. Mungkin lebih, mungkin kurang, tapi purata dia 75 tahun. Jadi kita andaikan 20 tahun kita hidup selepas kita pensiun pada umur 55 tahun. Okay? Jadi itulah kenapa dipilih 20 tahun. Jadi anggaran pendapatan yang kita pilih tadi, contohnya kalau bilang, oke, saya pilih 1.000 lah yang saya belanjakan pada umur ketika itu dia bilang kan, jadi 1.000 darab dengan 12 bulan, darab dengan 20, maka 240.000 kita perlu untuk membelikan supaya kita hidup selesai pada masa persaraan kita. Ataupun ada yang bilang 2.000. Kalau 2.000, sekurang-kurangnya kita perlu ada 480.000. Ataupun ada orang bilang saya mau 3.000. Oke, kalau 3.000 lagi lah mahal sedikit kan. Jadi seseorang itu perlu 720.000 untuk membolehkan supaya dia dalam masa persaraan dia itu dia dapat hidup dengan selesa. Maksudnya di sini apabila kita sudah pensiun tidak perlu lagi lah kita kerja membanting 4 karat tulang kah? Ya, kurang lebih begitulah kan. Tidak perlu lagi awal-awal pagi sudah pergi memotong gata ataupun sebab tenaga kita sudah lemah pada masa itu. Jadi kita mau menikmati masa-masa hasil yang kita peroleh sama bekerja. Itu. Maka itulah pentingnya kita perlu ada menyimpan bukan saja untuk masa-masa kini tetapi untuk masa-masa persaraan kita. Nah, saudara, kita sudah di tajuk yang terakhir, yang dua terakhir, yaitu bagaimana mengawal perbelanjaan. Jadi ini ada tips-tips yang mungkin boleh diterima ataupun boleh diterima pakai, kecuali ini ada cadangan sajalah. Yang pertama, catat dan jejak perbelanjaan harian. Oke, kita catat apa yang kita gunakan setiap hari itu, tulis saja. Kita buat satu jurnal dan tulis. Ataupun kalau tidak, paling senang kita gunakan aplikasi yang banyak kan. Salah satu contohnya aplikasi MyTabung yang diperkenalkan di Bank Negara Malaysia. Kita isi dari sana supaya untuk mengetahui apa yang kita telah belanja lah. Kedua, kenal pasti setiap perbelanjaan. Kenal pasti. Sebab dia ada dua jenis perbelanjaan. Perbelanjaan keperluan dan satu lagi perbelanjaan kehendak. Perbelanjaan keperluan itu adalah seperti keperluan asas. Makan, minum, air, elektrik. Itulah yang asas betul. Yang perlu. Itu perlu. Mau tidak mau, itu perlu. Jadi itulah perbelanjaan keperluan. Yang satu lagi itu perbelanjaan kehendak. Yang ini lebih kepada gaya hidup lah. Seperti hiburan kan. Ataupun bayaran kepada televisi berbayar kan. Seperti Astro lah, Netflix lah, semua gitu kan. Kalau Astro kalau tidak dapat tengok TV itu pun masih boleh hidup kan. So, yang ini. Dan yang ketiga, kita menyediakan budget. Oke, kita sediakan budget dan patuhi budget yang kita sudah sediakan itu. Kita dalam budget kita mau buat ini. Jadi patuhi itu budget yang kita buat. Dan seterusnya yang keempat adalah semak budget kita. Jadi dari semasa ke masa kita boleh semak, selaraskan dan adjust kita punya budget. Tidak masalah juga kan. Tiba-tiba kita dapat bonus, boleh sudah adjust sedikit kita punya apa. Ataupun berlaku sesuatu, kita adjust lah kita punya budget. Kini kita sampai kepada tajuk yang terakhir, yaitu tips mengurus keuangan. Oke, jadi yang pertama untuk tips ini adalah mengasingkan uang simpanan dan kecemasan. Jadi apabila kita terima gaji kita pada bulan tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah asingkan uang simpanan dan juga untuk tabung kecemasan. Itu yang pertama. Kedua, kita bayar semua bayaran bulanan pinjaman kita, hutang-hutang kita, dan juga termasuklah kad kredit tepat pada masanya. Saudara, ini sangat penting. Jangan sekali-sekali tangguhkan sebarang bayaran pinjaman. Oke, karena apabila kita tangguhkan, dia akan jadi berganda. Dan terutama kad kredit saudara dan saudara
kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang terjerat dengan card credit ini, oke? Karena card credit kalau kau tidak bayar pun dia diam-diam saja, tapi dia akan berganda-ganda, saudara. Oke? Dan banyak mengikut statistik, ramai anak muda yang kena bankrupt oleh karena masalah card credit. Jadi ini penting, oke? Dan yang ketiga, menyediakan budget sebelum berbelanja setiap bulan. Jadi amalkan seperti mana dalam kita punya perancangan perbelanjaan tadi untuk mengamalkan buat budget belanjawan. Oke, kita buat sediakan budget kita supaya kita tahu apa yang perlu kita beli, apa yang kita belanjakan. Jadi kita patuhi apa yang telah kita budgetkan sebelum itu. Dan yang keempat, ini penting juga, berhati-hati dengan promosi jualan murah. Oke, kadang-kadang oleh karena jualan murah ini, kadang-kadang kita abaikan kita punya budget. Kita bilang kita begini-gini-gini, oleh karena ini tarikan promosi jualan murah, terus kita pergi berbelanja di sana. Oke, jadi ini kena hati-hati saudara. Oke, berhati-hati dengan promosi jualan murah. Dan yang kelima, mempunyai, disorganlah dalam perkongsian ini. Saya syorkan supaya kita ada perlindungan insurans, peribatan, dan juga hayat yang mencukupi. Oke, ini penting. Karena kita tidak tahu kan apa yang berlaku, tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar dugaan, jangkaan kita, maka penting kita ada perlindungan insurans, peribatan, dan hayat. Oke, dan berkaitan dengan ini, saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya juga ingin menyatakan bahwa di KWSP kita ada satu skim yang kena panggil Air Lindung. Dia ada insurans juga ini, tetapi dia murah sedikit dan tidak perlu kita buat medical check up. Yang penting waktu kita mengisi itu borang, kita jujur. Kalau dia tanya, adakah kamu merokok? Kalau merokok, iyalah. Kalau ada mengidap penyakit itu dan ini, nyatakan saja. Oke. Dan yang penting di sana, premium dia adalah rendah dan kita tidak perlu keluar daripada poket kita, tetapi dipotong daripada akaun 2 kita di KWSP. Jadi mana-mana saudara dan saudari yang berminat bolehlah pergi di counter di mana-mana KWSP yang berdekatan. Jadi saudara, perkongsian saya hanya sampai di sini dan saya rangkumkan di mana kita sudah tahu tentang bagaimana merancang perbelanjaan, bagaimana kita mengagihkan gaji yang kita peroleh itu kepada 20, 35, dan 45 kan, dan juga kepentingan untuk menabung. Jadi untuk menabung kecemasan ini khususnya, di mana pendapatan dulu, tolak simpanan, barulah bayar hutang dan belanja. Itulah dia punya formula. Dan saya juga sudah kongsikan bagaimana kita mengukur kemampuan kita untuk membeli kereta dan juga membeli rumah. Dan juga saya tidak lupa juga kongsikan bagaimana kita mempersiapkan perbelanjaan kita untuk di hari persaraan. So dengan itu saya percaya melalui perkongsian yang singkat ini saya berharap saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus memperoleh manfaatnya. Jadi dengan ini saya akhiri dengan ucapan berbanyak terima kasih dan diharap dapat menerima manfaat dari perkongsian ini. Terima kasih.